Masih masalah kasus pembacokan seorang kiai muda NU di Indramayu, di mana pelakunya ternyata itu orang waras alias tidak gila dan melakukan aksinya dalam kondisi sadar. TKP pertama di pondok pesantren. Ini tersangka masuk penuh orang wiridan, tapi orang wiridan banyak itu dikirain ikut wirid. Ternyata langsung menuju ke mimbar. Di situ terjadi pembantaian. Mimbar tunjukin Iya. Oh itu ya. Mimbar langsung depan. Siap. Diliput medcom.id, penyerang kiai di Indramayu tidak gila. Pelaku pembacokan kiai di Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melakukan aksinya dalam kondisi sadar. Dalam peristiwa tersebut, pelaku melakukan penganiayaan terhadap 3 korban. Kapolsek Kerangkeng AKP Eko Susilo mengatakan saat tiba di lokasi, pelaku sudah ditangkap oleh warga. Berdasarkan pengamatannya, pelaku dalam kondisi normal. Tidak gila, dia orang normal, ujar Eko hari Rabu tanggal 9 bulan Maret 2022. Eko mengatakan pelaku melancarkan aksinya seorang diri dengan membawa senjata tajam. Awalnya pelaku menargetkan Kiai Farid, pengasuh pondok pesantren An-Nur Kerangkeng Indramayu. Namun sebelum menganiaya target, pelaku juga menganiaya istri dan keponakan Kiai Farid. Jadi korbannya 3 orang. Semuanya terluka karena senjata tajam. Sementara itu, menurut Azun, Ketua Robitoh Al-Ma'ahid Islamiyah RMI NU Indramayu, Azun Mauzun, juga mengungkapkan kondisi pelaku penyerangan. Menurut Azun, semalam dirinya berada di lokasi kejadian. Pelaku sengaja datang dengan sadar dengan membawa senjata tajam untuk melakukan penyerangan. Pelaku sadar tidak gila, ujar Azun. Respon pembacokan kiai di Indramayu, Nahdlatul Ulama Jawa Barat turunkan tim ini. Kamis tanggal 10 Maret 2022. Diliput dari suarajabar.id, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Barat segera merespon kasus pembacokan yang menimpa seorang kiai di Indramayu pada Selasa tanggal 9 bulan 3 tahun 2022 malam lalu. Ketua PWNU Jawa Barat yaitu Kiai Haji Juhadi Muhammad mengatakan pihaknya telah menurunkan tim pendampingan dan advokasi yang dikomandoi oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum LPBH Nahdlatul Ulama Jawa Barat pada Rabu tanggal 9 bulan 3 tahun 2022. Saya instruksikan ke LPBHNU agar segera turun mencari fakta-fakta di lapangan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya tentang kejadian tersebut, sekaligus melakukan langkah pendampingan hukum dan advokasi terhadap korban, ungkap Kiai Haji Juhadi Muhammad dikutip dari jabarnu.or.id Rabu tanggal 9 bulan 3 tahun 2022. Ia menegaskan pihaknya mengutuk tindakan biadab penyerangan terhadap kiai di Indramayu. Ya, memang kejadian tersebut sangat biadab, sangat keterlaluan, di luar logika, di luar nalar, di mana seorang kiai muda dari NU yang menyebarkan agama, memiliki pondok pesantren dan sering menyebarkan kebaikan, tapi malah diserang oleh orang yang benar-benar tidak tahu adab, malah dibacok dengan alasan yang tidak jelas. Dan beliau juga menghimbau kepada Nahdien untuk tidak menyebarkan foto dan video korban dan pelaku di medsos karena mengandung unsur sadisme dan untuk menjaga perasaan korban serta keluarganya. Tolong hentikan penyebaran foto dan video di medsos, itu sangat tidak etis dan melanggar aturan. Saya juga menghimbau kepada Nahdien di Jawa Barat untuk tenang, tidak terpengaruh dengan kabar yang beredar. Biarkan tim LPBHNU bekerja secara profesional dan kita berikan kepercayaan kepada penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas, tegasnya. Ya, namanya juga kejadian seperti ini tentu saja memancing reaksi dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan NU ya, dimana salah satu kiai yang
orang NU kemudian dilukai seperti ini atau diserang oleh orang, otomatis sebagai orang NU ada perasaan emosi, ada perasaan marah. Namun karena semua sudah diproses hukum dan si pelaku juga sudah tertangkap, dan mudah-mudahan tim dari kepolisian bertindak tegas, bertindak profesional untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku tersebut agar kejadian ini tidak terulang lagi. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.